dulu saya takut sama anak saya. Kalau sama suami gitu ya, pergi gitu. Kalau nelfon ke rumah tuh pasti saya minta suami saya yang telepon. Karena saya takut salah lagi, takut nanti kalau ketemu anak tuh emosi saya akan bergejolak lagi dan kemudian nanti saya akan melakukan kesalahan lagi. Dan waktu itu saya pengen banget jadi sempurna. Halo, saya Raden Prisya, Mindfulness and Wellbeing Coach, juga ibu dari 2 anak. Ya, jadi di tahun 2012 itu saya melahirkan anak pertama dan 2014 itu langsung anak kedua. Jadi anak saya beda 2 tahun. Tapi yang saya nggak sadari itu adalah saya mengalami depresi. Jadi depresi ini tidak berarti saya hanya diem aja di kamar dan nggak ngapa-ngapain, tapi saya masih bisa berfungsi gitu. Saya masih bisa melakukan kegiatan-kegiatan, tapi ada masanya, ada waktu-waktunya di mana emosi saya itu sangat tidak terkendali. Jadi yang namanya ibunya punya isu dengan kesehatan mentalnya, akhirnya di anak juga berasa. Dan anak saya waktu itu yang pertama, dia mengalami yang namanya speech delay dan juga ada isu sensori. Jadi anak pertama saya itu speech delay, ketahuannya itu di usia 3 tahun. Tapi 3 tahun itu, waktu itu dia 3 tahun itu masih mirroring ya. Jadi masih misalnya ditanya apa kabar, dia akan tanya balik apa kabar gitu. Dia belum benar-benar paham apa kata-kata yang disampaikan ke dia. Dan kita lakukan berbagai macam terapi. Waktu itu ya kita pakai terapi gelombang suara, kita pakai terapi yang pakai sentre, pasir, play terapi, segala macam itu semua ikhtiar saya jalankan. Sekarang anak saya udah usia 12 tahun. Kalau saya melihatnya tidak ada jejak. Tidak ada jejak speech delay, alhamdulillah. Dia bergaul juga dengan baik, meskipun ada plus minus, ada dinamikanya semua ya. Tapi alhamdulillah perjuangan kami melakukan terapi itu berbuah hasil. Yang saya pahami adalah saya nggak bisa menghadapi perasaan saya sendiri. Jadi saya memendam, saya nggak mengolah gitu ya. Dan akhirnya pada suatu waktu saya bilang, ya udah apapun pekerjaan saya waktu itu saya tinggalkan gitu ya. Waktu itu saya punya konveksi dan akhirnya semua saya tinggalkan dan saya sadar bahwa apapun yang terjadi yang perlu saya hadapi pertama adalah anak saya dulu. Karena dulu saya takut sama anak saya. Kalau sama suami gitu ya pergi gitu. Kalau nelfon ke rumah tuh pasti saya minta suami saya yang telepon. Karena saya takut salah lagi, takut nanti kalau ketemu anak tuh emosi saya akan bergejolak lagi dan kemudian nanti saya akan melakukan kesalahan lagi. Dan waktu itu saya pengen banget jadi sempurna. Mungkin yang waktu itu saya tidak sadari adalah ternyata saya takut salah. Saya itu biasa hidup dengan kesempurnaan. Saya tuh keras sekali dulu sama diri sendiri. Saya harus menjadi ibu dengan yang parameternya seperti apa gitu. Dan kalau saya salah sedikit aja saya nggak bisa terima. Dan sebelum jadi ibu pun itu sudah terjadi gitu. Saat anak saya itu membuat saya sadar bahwa saya adalah manusia biasa dan tidak bisa selamanya menjadi superwoman, disitulah akhirnya saya takut. Dan takut ini juga saya hindari bertahun-tahun. Saya itu mulai sadar ada yang gak beres tuh di 2016 setelah saya menyusui. Waktu itu saya dikasih kesempatan liburan dengan ibu saya. Jadi ibu saya tuh kayaknya melihat bahwa ada sesuatu yang berbeda dari saya setelah saya punya anak. Diajaklah liburan selama 9 hari. Itu saya gak pernah sama sekali ninggalin anak ya. Sebelum itu, dan di situ akhirnya saya sadar bahwa oh ternyata memang ada sesuatu yang saya baru lihat sekarang, yang baru saya sadari dari diri saya gitu. Ini ternyata tuh nggak beres. Saya itu dulu sangat maskulin. Sifat maskulin tuh gimana sih? Dominan. Terus kita tuh sangat fokus dengan prestasi, dengan achievement gitu ya. Sementara perempuan itu kan fitrahnya kan dia lebih santai, lebih ikutin intuisi gitu. Tapi dulu saya nggak bisa kayak gitu ya. Ketemunya malah sama suami saya yang apa-apa nurut sama saya. Jadi kebalik gitu ya. Kebalik, perannya tuh dominan saya dibanding suami. Tapi akhirnya semakin saya kenal diri, semakin saya sadar perempuan itu fitrahnya seperti apa, akhirnya saya jadi lebih bisa merangkul peran saya sebagai istri.
Jadi pertama kali yang saya pelajari itu adalah pendidikan anak usia dini. Saya jadi asisten guru untuk anak usia 1-3 tahun. Gitu. Nah, di situ saya belajar cara-cara berkomunikasi dengan anak, cara mendidik anak gitu ya. Tapi akhirnya pada saat saya mempelajari itu, saya sadar bahwa nggak mungkin ibu ini bisa sadar menjadi ibu atau ayah bisa sadar menjadi ayah kalau mereka masih sibuk sama dirinya sendiri. Gitu. Akhirnya dari situ saya belajar mindfulness, saya cari tahu apa yang membuat saya tidak bisa mengaplikasikan ilmu-ilmu parenting seperti yang saya ketahui. Akhirnya saya mentoring dengan berbagai orang, mengambil sertifikasi, dan alhamdulillah dari tahun 2020 itu suami saya resign dari kantor karena alasannya adalah untuk bantuin saya jagain anak karena saya kewalahan banget sekolah di rumah dengan posisi saya lagi ngambil sertifikasi di US waktu itu. Ya. Tapi akhirnya yang saya pikir suami kerja di rumah itu sementara, akhirnya keterusan dan akhirnya kita sekarang kerja bareng, kita ada restoran bareng-bareng ya, terus kita punya biro konsultan pendidikan untuk individu, komunitas, dan corporate. Karena mungkin pertama suami saya sangat percaya diri, jadi sangat tidak takut keduluan atau ketinggalan gitu dari saya kalau saya lihat. Dan yang kedua adalah suami saya paham maksud dan tujuannya ujung-ujungnya memang demi anak. Mungkin momen terberatnya adalah waktu saya belum ngerti mana caranya kalau saya menghadapi momen berat. Jadi kalau ada momen berat tuh saya terus menyalahkan diri sendiri. Saya langsung fokus pengen mengubah keadaan harus menjadi lebih baik dan itu tuh capek banget. Saya berusaha untuk gimana caranya saya nggak sedih, nggak merasa sakit. Ya, mungkin dengan melakukan hal lain atau dengan mungkin menyerang pihak lain. Dan itu dulu sering sekali terjadi. Kalau lagi capek itu saya punya 2 mekanisme. Kalau dulu mungkin saya meledak, tapi kalau sekarang saya kalau lagi capek banget, saya menyendiri di kamar. Jadi sekarang kalau udah itu muncul, sebenarnya cukup jarang ya, karena saya sekarang self care-nya sudah lebih baik. Saya jauh lebih sadar kebutuhan saya apa, saya olahraga 2 hari sekali, kemudian juga saya pampering juga, saya suka pijet. Gitu. Kalau saya udah mulai berasa terlalu banyak beban yang saya harus hadapi, saya pasti pause dulu sebentar, saya melakukan apapun yang bisa membuat saya tuh do nothing dulu lah. Anak saya tiap hari itu diantar dan dijemput sekolah sama ayahnya. Jadi semenjak ayahnya kerja di rumah, kita sudah kesepakatan, ayah kamu antar jemput anak ya. Dan setiap kali mereka antar jemput itu boys time untuk mereka tuh. Jadi yang kecil cerita, yang besar cerita, ayahnya juga cerita. Hari ini kerjaannya ngapain aja. Ini mereka juga tahu ya pekerjaan kita apa. Nah kalau sama saya, mereka sudah lebih intimate ngobrolnya. Jadi mulai dari misalnya ada yang cantik perempuan di sekolah gitu ya, atau mungkin ada yang bajunya bagus gitu. Mereka ceritanya lebih detail kalau sama saya. Kalau suatu hari anak saya melihat video ini ya, saya cuma mau bilang bahwa ketakutannya Bunda terhadap kamu waktu itu tuh tangan Allah yang sangat luar biasa dan kamu adalah karunia yang akhirnya membuat Bunda bisa melakukan apa yang dikira tidak bisa. Jadi kalau misalnya dulu pernah takut, itu bukan karena ada yang salah dengan kamu ya nak ya, tapi karena justru Allah memang minta Bunda untuk belajar jauh lebih banyak lagi. Karena kalau bukan karena anak, sepertinya motivasinya tidak akan sebesar ini. Buat suami, terima kasih sudah percaya sama saya. Terima kasih udah gak kabur, meskipun istrinya tuh ribet banget ya. Terima kasih sudah tetap hadir, meskipun kamu sudah melihat sisi terburuk dan termenakutkan dari saya. Untuk para ibu yang belum tahu caranya berbahagia menjadi ibu, apapun masalahmu, entah itu hubungan dengan suami, hubungan dengan anak, atau hubungan dengan dirimu sendiri, ya, selalu percaya bahwa semua ujian yang belum bisa kamu selesaikan itu ada alasan. Yang perlu kita lakukan adalah menyiapkan diri kita dengan sadar dulu
dan kita jalani, kita hadapi, kita ikuti apa yang perlu dilakukan ikhtiarnya dari kesulitan-kesulitan itu.